Ma'asyiral Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya diperintahkan agar senantiasa menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, penyebutan kata syukur dengan berbagai bentuknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut hingga 75 kali, menunjukkan bahwasanya diri kita ini setiap mendapatkan nikmat agar kita bisa selalu bersyukur, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan, yang menganjurkan kepada kita untuk kita bersyukur, sebagaimana yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala mempermaklumkan kepada kalian, kepada kita semuanya, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti kami akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan sungguh jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siksaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan siksaan yang pedih. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan syukur di sini adalah terima kasih atau syukur merupakan gambaran suatu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada dalam benak kita, kemudian kita mewujudkannya, kemudian kita menampakkannya dalam dunia nyata. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita begitu banyak, saking banyaknya nikmat-nikmat tersebut kita tidak mampu menghitungnya. Mulai dari nikmat kita bisa mendapatkan kehidupan, nikmat kita mendapatkan iman dan Islam, kita bisa sehat, kita bisa melihat, kita bisa melangkahkan kaki, dan di antaranya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi berbagai dengan macam harta yang kita miliki. Semua itu merupakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita agar senantiasa kita mensyukurinya. Salah satu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut setidaknya kita mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Dan di samping itu kita wujudkan, tampakkan dengan kesyukuran kita dengan bentuk perbuatan. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita melakukannya. Diperintahkan untuk sholat, kita melaksanakannya. Diperintahkan untuk berinfak, kita melaksanakannya. Berarti bentuk-bentuk pelaksanaan perintah tersebut merupakan wujud aplikasi dari bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa perbuatan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita melaksanakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya, maka kesyukuran tersebut
manfaatnya akan kembali kepada kita semuanya. Di antara nikmat syukur yang kita lakukan dalam kehidupan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tambahan nikmat-nikmat, tambahan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tambahan yang lebih banyak lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan yang lebih banyak lagi. Ma huwa sadaqatun min mali, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, justru harta yang disedekahkan akan bertambah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula dengan syukur, maka akan membawa manfaatnya kepada diri kita untuk menjadi orang yang memiliki jiwa yang sehat, rohani yang sehat, bahkan jasmani yang sehat. Kenapa demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika jiwa kita merasa puas, merasa tenang dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diwujudkan dengan bentuk syukur, maka pikiran kita akan menjadi jernih. Karena ketika kita tidak bersyukur, pikiran kita menjadi sempit, jiwa kita menjadi tidak tenang, tidak tentram, justru akan membawa malapetaka kepada diri kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agar kesyukuran ini terwujud pada diri kita masing-masing, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan cahaya kepada kita, sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Rawahu Muslim. Perhatikanlah, pandanglah orang yang lebih rendah daripada kalian, lebih rendah hartanya daripada kita, lebih rendah jabatannya daripada kita. Kita pandang bagaimana orang-orang yang benar, yang kerjanya tiap harinya hanya mengais-ngais sampah di tong sampah. Pandanglah mereka. Pandanglah orang yang kerjanya hanya bagi keringat untuk mendapatkan sesuatu. Makanya, unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Janganlah pandang orang yang lebih tinggi pangkatnya, jabatannya daripada kalian. Karena dengan demikian kita memandang dalam segi harta, dalam segi jabatan kepada orang yang lebih rendah, tidak memandang, tidak memperhatikan, tidak memikirkan kepada orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Wa huwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Maka yang demikian itu lebih tepat bagi kita, lebih tepat bagi kalian, agar senantiasa tidak meremehkan terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan.